Dewan Pengawas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti melakukan pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan 40% gaji selama 12 bulan. Dewan Pengawas KPK menggelar sidang putusan etik atas Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku pimpinan KPK. Lili dilaporkan telah memberi informasi mengenai perkembangan penanganan perkara yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Dalam sidang ini, Dewan Pengawas memutuskan Lili Pintauli bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak berperkara. Sanksi yang dijatuhkan berupa pemotongan 40% gaji selama 12 bulan. Bahwa dalam peraturan Dewas itu ada sanksi. Sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi berat itu terdiri dari dua hal. Satu, pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Satu lagi, diminta untuk mengundurkan diri. Majelis berpendapat, ini pendapat majelis, bahwa cukup memadai bahwa yang bersangkutan dijatuhkan sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Hal yang meringankan putusan terhadap Lili yakni mengakui perbuatannya dan tidak pernah dijatuhi sanksi etik sebelumnya. Sedangkan yang memberatkan Lili yakni tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan selaku pimpinan KPK, Lili seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pemeriksaan di KPK, tetapi justru melakukan sebaliknya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengaku menerima putusan Dewas. Ia menyatakan tidak akan mengajukan upaya banding. Bu, dikit aja Bu, tanggapan Dewas. Menerima tanggapan Dewas? Ya, terima kasih. Ya, saya terima, tidak ada upaya-upaya lain. Terima kasih. Berarti tidak ada upaya lain dan menerima ya Bu? Saya terima. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Lili Pintauli dilaporkan pegawai KPK karena diduga berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai nonaktif M. Syahrial. Belakangan KPK telah menetapkan Syahrial dan Sekda Kota Tanjung Balai Yusmada sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP nomor 29 tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK, gaji pokok Wakil Ketua KPK sebesar 4,6 juta rupiah plus berbagai tunjangan. Dengan sanksi pemotongan 40% dari gaji pokok, maka gaji yang diterima Wakil Ketua KPK Lili Pintauli berkurang 1,8 juta tiap bulan selama 12 bulan. Pemirsa, pakai sanksi pemotongan gaji sebesar 40% selama 12 bulan yang dijatuhkan Dewas KPK kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sudah tepat atau seharusnya bisa lebih berat? Saya akan membahasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman dan mantan pimpinan KPK M. Yasin. Selamat malam Mas Boyamin, Pak Yasin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ke Maki dulu. Mas Boyamin, Anda mengatakan seharusnya bukan pemotongan gaji 40%, tapi harus diminta untuk mengundurkan diri. Kenapa? Ada teori begini, melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Tapi kalau melanggar hukum, pasti melanggar etik. Seperti mencuri itu pasti melanggar etik. Tapi minum minuman keras belum tentu melanggar hukum.
Nah, dalam konsep putusan Dewan Pengawas ini, tadi saya mencermati betul, meskipun dari Solo, saya tidak tahu teman-teman Humas KPK itu menerima invite saya, padahal itu kan sebenarnya untuk teman-teman wartawan itu, sehingga saya bisa mendengarkan secara rinci sejak awal sampai akhir putusan itu. Dikatakan bahwa pasal yang dilanggar itu terkait dengan kode etik itu tentang bertemu atau menggunakan kewenangannya itu adalah mengadopsi dari pasal 36 Undang-Undang KPK. Baik yang Undang-Undang tahun 2020 dari awal itu yang KPK, Undang-Undang KPK yang lama maupun yang baru, karena revisi Undang-Undang KPK tidak menghapuskan pasal 36 itu. Jadi otomatis ini sebenarnya kategorinya melanggar ketentuan melakukan komunikasi, melakukan kontak baik langsung tidak langsung dengan pihak tersangka atau pihak lainnya yang tanda kutip menjadi pasiennya KPK gitu. Baik. Jadi inilah yang menjadi dasar. Kalau ini kan beda dengan misalnya pelanggaran berat yang lainnya gitu, yang bukan mengadopsi dari pasal yang dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, pasal 36. Jadi rasanya kalau cuma gaji itu tidak nyambung, ini Joko Sembung bawa golok gitu kira-kira. Mas Boyamin, jadi menurut Anda sebetulnya ada unsur pidana yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli? Iya kan jelas Hakim Dewan Pengawas tadi mengatakan pasal yang dilanggar ini tentang fakta integritas yang pasal berapa saya nggak hafal itu mengadopsi dari pasal 36. Pasal 36 Undang-Undang KPK itu barang siapa pimpinan KPK yang melakukan kontak langsung baik langsung dengan alasan apapun kemudian dirumuskan lagi sebagai sebuah tindak pidana dan hukumannya 5 tahun di pasal 65. Jadi di pasal paling ketentuan pidananya begitu. Jadi ini ya otomatis menurut saya mengandung unsur pelanggaran tindak pidana. Kalau bicara asas surat duga tidak bersalah memang dugaan, tapi Dewan Pengawas mengatakan secara tegas begitu dalam putusannya bahwa ini adalah mengadopsi pasal 36. 36 itu ketentuannya adalah dilarang melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan alasan apapun. Dan kemudian sanksinya dalam kasus perkara pasal 36 itu pasal 65, ancaman hukumannya 5 tahun gitu. Saya ingin tanya ke Pak Yasin sebagai mantan Ketua KPK dan juga ahli hukum di sini, betulkah sebetulnya bisa lebih berat lagi hukuman yang diberikan Dewas kepada Lili Pintauli karena tidak hanya pelanggaran etik tapi juga ada unsur pidana yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili di kasus ini? Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Boyamin bahwa ini merefer kepada mengadopsi kepada pasal 36 Undang-Undang 30 tahun 2002 yang sekarang menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Kita lihat di situ tetap tidak ada perubahan. Jadi masih berlaku untuk dijadikan suatu katakanlah pengajuan delik perkara yang sanksinya ada di pasal 65 itu hukumannya 5 tahun bila pimpinan KPK atau jajarannya yang sedang tidak menangani proses hukum kemudian bertemu dengan seseorang yang kasus hukumnya itu atau statusnya tersangka atau kasus hukumnya itu masih ditangani oleh KPK itu diancamannya di pasal 65 itu. Jadi memang kalau kita merefer pada Perdewas yang pasal 10 ini kan yang dipakai ayat 1. Ayat 1-nya itu berbunyi pemotongan gaji pokok sebesar 40%. 40% dari gaji pokoknya adalah 4.600.000. Betul. Nah, sebenarnya gaji atau take home pay dari pimpinan KPK yang sekarang itu hampir 90 juta, yaitu 89,5 lah katakanlah, poin 4 lah itu hampir 9 juta. Kalau dipotongnya 1,5 juta, ya tersenyum yang sedang diproses etik itu. Artinya tidak berpengaruh apa-apa dan menimbulkan katakanlah nanti itu jajarannya pada meniru untuk melakukan kontak dengan orang yang sedang diproses hukum oleh KPK. Ini kan rusak jadinya integritas dari KPK ini. Dirusak di dalam sendiri karena di dalam pembuatan Perdewas itu pun juga tidak maksimal. Betul. Jadi Dewas itu ingin membatasi kewenangannya. Ya kalau memang dia itu bisa misalnya saja mengajukan yang poin B-nya dari pasal 10 Perdewas itu diminta untuk mengundurkan diri sebagai
sebagai pimpinan KPK atau sebagai wakil ketua yang sekarang ini. Mestinya itu yang dikenakan. Karena memang sudah terbukti bahwa dia itu berkomunikasi Pak dengan Yasin, tersangka. kalau dicermati Ya, Pak Mbak. dari aturan Dewasnya, apakah memang Lili Pintauli ini belum memenuhi unsur yang sampai kepada sanksi untuk diminta mengundurkan diri? Apakah memang belum terpenuhi unsur itu sehingga yang dikenakan oleh Dewas adalah pemotongan gaji 40%? Ya, ini kan menjadi tidak fair kalau pegawainya saja terima misalnya bandeng presto dengan wingko babat, ya, oleh-oleh itu kemudian diikuti dengan pemecatan. Kemudian pimpinannya atau berkomunikasi mengenai menginformasikan perkembangan kasus, kemudian hanya dipotong gaji pokoknya 40%, ini tidak fair. Jadi ini mengajarkan kepada lembaga itu untuk tidak menegakkan integritas. Ya kalau kesatria itu yang bersangkutan sendiri mundur walaupun tidak diminta, itu mestinya seperti itu. Jadi marwah lembaga penegak hukum KPK yang selama ini kita jaga, integritasnya bagus, ya, kemudian transparansinya dan akuntabilitasnya juga bagus, ini bisa terjaga, jangan dirusak dari dalam gitu. Marwah lembaga jangan dirusak dari dalam, padahal di dalam sudah ada Dewan Pengawas KPK yang diharapkan bisa menjadi mata yang mengawasi tingkah laku etika dari para pimpinan dan pegawainya. Mari kita nanti bedah efektivitas dari Dewan Pengawas KPK. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime News. Baik pemirsa, masih bersama dengan Mas Boyamin dan juga Pak Yasin. Mas Boyamin katanya dijatuhkan sanksi berat, tapi kalau kita lihat dari nominalnya deh, pengurangan gaji 40% itu 1,8 jutaan dikali 12 ternyata hanya 21,6 juta. Padahal take home pay dari seorang pimpinan KPK bisa 89 juta. Jadi secara desain peraturan Dewan Pengawas, apakah memang secara desain itu sudah tepat atau secara desain peraturannya saja bermasalah sehingga sanksinya pun tidak berat-berat amat jadinya? Kalau Dewan Pengawas KPK itu saya melihatnya justru seperti dulu PT-UN zaman Belanda. Justru PT-UN itu untuk melindungi pejabat pemerintah yang diduga melanggar berhadapan dengan rakyatnya. Justru dari 2 kasus saya yang melaporkan juga itu, nampaknya justru Dewan Pengawas ini menjadi stempel pembenaran dari dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai maupun oleh pimpinan KPK. Seperti dalam kasus helikopter itu. Jelas saya selain dugaan hidup mewah, ada dugaan gratifikasi dan konflik kepentingan. Nah, dugaan gratifikasi itu sederhana karena dibayar 7 juta sewanya. Katanya karena ini COVID, maka harganya diturunkan. Kan gampang ditanya aja sebelum dan sesudahnya ada nggak yang menerima pembayaran sebegitu. Kalau tidak berarti kan diskon. Diskon berarti kan gratifikasi, tapi tidak dikejar ke sana. Dan kemudian penyedia helikopternya diduga konflik kepentingan juga tanda kutip jadi pasien KPK juga begitu. Nah, ini yang juga tidak dikejar. Jadi ada seperti stempel menjadi pembenaran dan menjadi kanal filter supaya ini seakan-akan sudah dilakukan Dewan Pengawasan, dilakukan sidang, tapi ujungnya mengecewakan seperti sekarang ini juga gitu. Jadi ini seperti sanksi ini. Pemahaman saya kan besok lagi bisa jadi banyak orang yang melakukan sama karena toh nanti sanksinya hanya dipotong gajinya sekian. Padahal kalau ini hubungan-hubungan begini bisa aja ada imbalan materi dugaannya loh ya gitu, dan bisa aja bahkan nggak tahu seberapanya gitu, tapi nggak mungkin senilai hanya tadi 1, berapa juta gitu. Kalau memang ada itu orang lain loh ya, bukan ini, tapi bisa aja nanti berkembang ke sana menjadikan orang dulu cuma dipotong gaji, nanti kalau dari yang dihubungi itu nanti 100.000 kali lipat ya ngapain, nggak takut kan itu. Baik, oke. Terakhir Pak Yasin, yang satu dikenakan pemotongan gaji totalnya hanya sekitar 20-an juta dalam setahun, yang satu hanya teguran tertulis pada kasus pimpinan KPK Firly Bahuri yang helikopter. Jadi sebetulnya di mana efektivitas Dewas KPK? Bagaimana mengevaluasi Dewas KPK? Ya, kehadiran Dewas KPK ini kontroversial. Sebenarnya kan fungsinya kan sebagai pengawas internal, tapi tidak berfungsi banyak untuk mencegah di dalam dan juga untuk memberikan judgement dikala dia itu melakukan
pemeriksaan dan memberikan putusan. Putusannya itu sangat mengecewakan. Kalau tandingannya adalah undang-undang ya tadi ya, pasal 36 dan pasal 65 itu sebagai sanksinya. Saya mengharapkan penggiat anti korupsi seperti Maki itu Pak Boyamin itu melaporkan kasus ini. Jadi yang diandalkan atau yang katakanlah yang diharapkan oleh masyarakat ini jangan hanya putusan etik yang sangat ringan ini. Ini menimbulkan organisasi ini menjadi lembaga yang tidak berintegritas dan nanti akan meniru semua jajaran yang ada di dalam KPK itu untuk melakukan hal yang sama, melakukan transaksi. KPK ada SP3 yaitu untuk menuju ke SP3. Jadi artinya dirusak dari luar dan dari dalam ini KPK ini. Saat sekarang ini sangat prihatin sekali. Jadi harapan saya ini penggiat anti korupsi atau siapapun ini melaporkan atas pelanggaran salah satu pimpinan KPK terhadap pasal 36 yang sanksinya sudah dicantumkan di undang-undang itu yaitu pasal 65, ancaman hukumannya 5 tahun. Baik. Oke. Ya, ini Terima tidak kasih kali ya, Pak pertama. Yasin, tapi sedikit saja ya sebelum menutup. Tadi kan Pak Yasin minta Maki lah coba dilaporkan. Apakah Maki berniat melaporkan atau tidak, Mas Boyamin? Iya, niat itu sejak kemarin, bahkan sudah minta itu nanti sebenarnya saya berharap putusan Dewan Pengawas itu merekomendasikan untuk diproses secara pidana misalnya. Seperti dalam kasus yang dianggap mencuri emas kemarin. Tapi ini saya sedang mengkaji dan niat itu tetap ada dan mudah-mudahan dalam waktu segera kami akan mengambil opsi itu. Gitu. Dan ini kan perbandingannya masih sedikit saja. Ada sesuatu yang dulu berkaitan saya jadi detektif partikelir itu menemukan bahwa ada orang yang diduga selingkuh dan kemudian diminta mengundurkan diri. Padahal selingkuh itu kan hanya delik aduan. Kalau ini kan bukan delik aduan. Masa kategorinya berbeda? Nanti suatu saat saya gambarkan lebih jelas lah ini. Oke, kita nantikan ya bagaimana nanti kelanjutan ke depannya. Terima kasih Mas Boyamin dan juga Pak Yasin telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.